wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang tercinta. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di hari Jumat yang berkah ini. Meskipun jarak terbentang karena kita tidak bisa bertemu secara langsung karena kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Saya tak lupa juga mengucapkan selamat bergabung di SMK Negeri 1 Duduk Sampean Gresik setelah kalian melewati rangkaian proses penerimaan peserta didik baru di tahun pelajaran 2020-2021. Baik anak-anak, pada kesempatan ini saya Ibu Umu Jazia, kebetulan saya di sini mengampu pelajaran bahasa Indonesia dan tahun ini saya dipercaya untuk mengajar di kelas 10, 11 dan 12. Saya juga mempunyai tugas untuk menjadi kepala perpustakaan. Baik anak-anak, pada kesempatan ini saya diberikan kepercayaan oleh panitia MPLS tahun ini untuk memberikan materi dalam kegiatan MPLS, yaitu tentang fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 1 Duduk Sampean. Anak-anak, SMK kita itu sebenarnya memiliki banyak sekali fasilitas yang menunjang kegiatan belajar dan mengajar di sekolah kita, tetapi saya dalam hal ini tidak akan menerangkan semuanya. Saya akan menjelaskan atau mengajak kalian untuk berkeliling di beberapa fasilitas yang vital, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran tiap-tiap jurusan. Seperti kita tahu, SMK Negeri 1 Duduk Sampean memiliki 3 jurusan, yaitu teknik pengelasan, teknik mekanik industri, dan akuntansi keuangan lembaga. Baik anak-anak, yang pertama kita akan menuju ke labkom yang kita miliki. Mari kita berkeliling. Sekarang kita temui Bu Lilik Suhartati selaku Kepala Lab Komputer SMK Negeri 1 Duduk Sampean. Mari. Assalamualaikum Bu Lilik. Mohon maaf ya mengganggu waktunya. Oh iya, tidak apa-apa, silakan Bu. Saya berbagai kegiatan yang bisa dilakukan di Labkom. Jenengan kan Kepala Labkomnya SMK Negeri 1 Duduk Sampean. Benar sekali Bu. Di Labkom SMK Negeri 1 Duduk Sampean ini perlu diketahui ada 3 macam tempat ya Bu ya. Ada Labkom 1, Labkom 2 yang kebetulan Bu Zia ada di sini, dan juga ada Labkom 3. Dan semuanya ini berfungsi dengan maksimal. Dan kami selaku Kepala Labkom memberikan fasilitas ini kepada para peserta didik untuk kegiatan yang pertama untuk menghafal sindik, kemudian ada juga untuk mayop yang untuk akuntansi, kemudian ada juga untuk yang SPH untuk anak mekanik industri, kemudian ada lagi yang sangat istilahnya itu mendukung ya kegiatan tes TOEIC, yang dimana tes TOEIC ini sangat berperan untuk anak SMK karena tes TOEIC ini dilakukan secara internet, ada koneksi internet, dan SMK kita ini Labkomnya sangat mendukung sekali, dan di situ akan dapat sertifikat dari internasional. Dan yang paling kegiatan mutakhir adalah adanya kegiatan workshop, yang dimana workshop Bapak Ibu guru ini sangat mendapatkan fasilitas yang lengkap dari SMK Negeri 1 Duduk Sampean, karena di Labkom ini para guru bisa mendapatkan pelatihan yaitu Microsoft 365, dan itu sangat istilahnya sangat membantu Bapak Ibu guru ketika akan melakukan pandemi sekarang pembelajarannya via daring, betul. Jadi adanya Labkom ini sangat membantu Bapak Ibu guru untuk melakukan pembelajaran secara daring online. Selain itu mungkin ada ujian apa yang bisa kita lihat di sini? Betul. Jadi untuk ujian yang pertama untuk anak kelas 12 utama itu ada tryout atau simulasi, yang baik yang dari kabupaten maupun dari yang nasional. Kemudian ada lagi ujian sekolah tahap keduanya. Kemudian yang paling terakhir dari rangkaian ujian itu adalah ujian nasional UNBK. Jadi semua ujian sekarang adalah online. Jadi mereka bisa memanfaatkan lab ini dengan maksimal karena ada dukungan dari pihak sekolah.
termasuk ujian kenaikan kelas ya Bu? Oh betul, karena sekarang PKK maupun UKK juga menggunakan ini ya, apa namanya, jaringan internet juga. Sudah cukup Bu Lili ya? Ya, terima kasih Bu Lia. Terima kasih Bu Lili ya atas penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita akan menuju ke bengkel teknik mekanik industri. Mari. Nah, selanjutnya adalah di bengkel-bengkel TNI. Nah, ada banyak sekali ruang bengkel dan alat-alatnya juga. Nanti yang akan menjelaskan adalah Bapak Khairul Amin. Assalamualaikum. Amin. Saya mau minta bantuan untuk menjelaskan rangkaian ruang bengkel pada anak-anak kita peserta didik baru. Di TNI ini ada beberapa bengkel, kemudian alat-alatnya itu apa saja dan fungsinya apa saja untuk kegiatan praktek siswa-siswi kita yang masuk di jurusan teknik mekanik industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bengkel mekanik industri ada 5 bengkel untuk kegiatan prakteknya. Bengkel yang pertama di sini adalah bengkel pneumatik hidrolik. Kalian nanti bisa melihat di sebelah samping kiri sama belakang itu nanti untuk bengkel full pneumatik hidrolik. Nanti ada di ruangan sini. Sebelah sini adalah untuk ruang untuk peralatannya nanti. Untuk prakteknya ada sebelah kiri sama belakang. Ada kompresor sebagai penunjangnya nanti untuk penggerak untuk pneumatiknya. Ya, untuk ruang bengkel yang kedua adalah bengkel kelistrikan. Nanti digunakan untuk kegiatan kelistrikan, mulai dari bongkar pasang, sistem kelistrikan, kontrol kelistrikan. Ruang bengkel yang ketiga ini adalah proses produksi kerja atau mesin. Ini nanti digunakan untuk kegiatan pengerjaan dengan menggunakan mesin bubut, dengan menggunakan mesin freeze, dengan menggunakan mesin grinding. Pengelasan nanti ada di ruangan tersebut. Ruang yang keempat itu nanti digunakan untuk bengkel mekanik mesin industri. Ini digunakan untuk bongkar pasang, kegiatan bongkar pasang yang akan nanti dilakukan oleh kelas 11 dengan mata pelajaran TMMI atau teknik mekanik mesin industri. Ruang yang kelima itu bengkel perkakas tangan, nanti digunakan untuk kelas 10 untuk kegiatan ngikir, ngelas, pengenalan dasar berkaitan dengan kegiatan kelas 10 untuk prakteknya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menuju ke bengkel miliknya teknik pengelasan. Nah, nanti yang akan membantu kita untuk menjelaskan mengenai apa saja alat-alat yang ada di bengkel teknik pengelasan, apa saja fungsinya, berapa ruang bengkelnya, itu nanti akan dijelaskan oleh Bapak Pramana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramana Heri Winantri, selaku Kepala Kompetensi Teknik Pengelasan SMKN 1 Pondok Sampean. Teknik pengelasan memiliki 4 ruang bengkel yang masing-masing bisa digunakan untuk pengelasan kelas listrik atau SMAW, kelas TIK atau disebut juga kelas argon, kemudian kelas MIG, dan satunya adalah ruang pengelasan PAW. Seperti kita lihat di ruang ini, di sini memiliki beberapa mesin kelas MIG. Kemudian ada juga mesin bor, 2 mesin bor. Kemudian ada juga mesin bending dan beberapa mesin pengelasan PAW. Ini pengelasan teknik pengelasan sudah memproduksi banyak produk-produk, bisa diantaranya adalah membuat pagar dan tralis,
bisa terus berkembang, berinovasi, kemudian semangat untuk bisa berkompetisi dari pengawasan menekankan pada siswa agar terus bisa berkembang, memiliki kemampuan berinovasi agar bisa mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya agar bisa berkompetisi di dunia kerja di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selanjutnya kita akan masuk ke laboratorium sains milik SMK Negeri 1 di Sampean. Nanti kita akan meminta bantuan Bu Ani Sulistiawati SPP selaku Kepala Lab Sains SMK Negeri 1 di Sampean. Assalamualaikum Bu Ani, saya mau minta tolong. Ini kan Kepala Lab Sains di SMK Negeri 1 di Sampean. Biar anak didik kita yang baru itu mengenal bagaimana kondisi lab sains kita. Monggo Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Arni Sulistiawati. Saya di sini sebagai lab sains fisika dan kimia. Pada lab fisika dan kimia ini ada 4 lemari, di mana 2 almari ini adalah miliknya fisika, kemudian almari ketiga dan almari keempat itu adalah punyanya kimia. Pada lemari di sini adalah tempatnya alat-alat pengukuran. Jadi disesuaikan dengan KD yang ada pada pelajaran fisika dan kimia. Pada lemari alat ukur, di sini ada jangka sorong. Kemudian di sini juga ada mikrometer. Ini adalah mikrometer. Kemudian di sini juga ada alat kalorimeter, ada adaptor, di mana adaptor ini adalah kit kelistrikan. Kemudian pada lemari yang kedua di sini berisi juga alat-alat tentang fluida. Jadi masuk KD 3. Ada fluida, di sini ada bidana perhubungan, kemudian di sini ada alat optik. Kemudian selanjutnya di sini adalah lemari ketiga. Lemari ketiga ditempati oleh kit-kit kimia. Di sini ada botol Erlenmeyer. Kemudian di sini juga ada beberapa bahan-bahan kimia. Kemudian di lemari keempat ini juga masih miliknya kimia. Di sini adalah materinya. Kalau di sini tempat alatnya, kalau di sini ada materinya. Di sini ada alkohol ya, kemudian ada asetik. Dan itu dia beberapa peralatan yang berada di laboratorium fisika dan kimia. Bu anak-anak SMK Negeri Sampean yang hebat dan yang pintar, Bu Ani sarankan untuk lebih berinovasi, lebih inspirit. Itulah Bu Ani Sulistiawati. SMK hebat, SMK bisa. Anak-anak, selanjutnya kita akan menuju ke bisnis centernya milik SMK Negeri 1 di Sampean. Nanti kita akan bertanya-tanya pada Bu Titi Indrastuti selaku pengurus bisnis center. Waktunya sebentar. Ya. Saya mau minta bantuan Bu Titik selaku pengurus bisnis centernya SMK Negeri 1 di Sampean untuk menjelaskan apa saja tentang bisnis center ini kepada murid-murid kita atau siswa-siswa kita yang baru. Monggo Bu Titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisnis Center SMK N1 Duduk Sampean itu terdiri dari 2 unit. Satu adalah koperasi siswa SMKN Duduk 1 Sampean, dan yang kedua adalah Bank Mini SMKN 1 Duduk Sampean.
untuk yang koperasi siswa SMKN 1 Duduk Sampean itu berisi peralatan sekolah. Ini peralatan sekolah baik sepatu maupun seragam, sabuk, topi dan semuanya yang melengkapi tentang kebutuhan anak-anak sekolah. Ada buku juga dan semua ada makanan dan minuman. Itulah. Dan di sini ada kasir. Ini setiap harinya biasanya ada anak yang praktek, khususnya anak jurusan akuntansi keuangan lembaga. Biasanya duduk di sini untuk satu bagian kasir, di situ ada yang kasir di sini untuk mempraktekkan kasir sebagai latihan untuk bekerja sebagai kasir. Dan ada yang kedua ini adalah Bank Mini. Bank Mini SMKN 1 Duduk Sampean. Ini yuk kita menabung setiap hari Rabu. Menabung adalah sahabat masa depan kita. Setiap anak yang menabung itu akan diberikan buku. Dia bisa beli di sini. Dia bisa beli di koperasi siswa berupa buku tabungan. Ini buku tabungan. Nanti dia akan daftar di sini. Akan mendaftar di sini. Akan ada tugasnya. Terus kemudian dia akan mengisi suatu slip. Di sini ada slipnya, slip penyetoran. Di sini ada slip penyetoran. Dia akan menulis slipnya di sini, menulis di sini. Nomor rekeningnya berapa, tanggal penyetorannya berapa, namanya siapa, kelas berapa, jumlahnya, terbilang. Dia akan tanda tangan di sini, kemudian tanda tangan teller petugasnya. Kemudian ini dikumpulkan dijadikan satu di sini. Kemudian akan disimpan petugas bank ini. Kalau dia misalnya ngambil, dia juga ngambil slip. Slipnya ada di sini slipnya. Slip penarikan namanya. Itu juga sama, dia mengisi nomor rekening, tanggal, nama, kelas, jumlah yang terbilang, dan akan tanda tangan di sini. Nanti ada petugasnya, dimasukkan ke buku juga di sini. Nanti diantrikan di sini, disobek, diantrikan di sini, ditulis. Setelah ditulis, setelah ditulis dimasukkan ke sini, dia akan antri, dia akan duduk di sini antri, duduk. Itulah tadi sepintas, sekilas tentang Business Center SMKN 1 Duduk Sampean. Baik itu berupa koperasi siswa, dan di sini adalah Bank Mini. Semoga SMKN 1 Duduk Sampean bisa berkembang, akan ditambah unit-unit yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Titi, terima kasih atas waktunya. Jangan bosan ya Bu Titi. Oh, tidak sama kali. Terima kasih sudah mengunjungi Business Center kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Titi. Assalamualaikum. Anak-anak, sekarang kita menuju ke fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar yang terakhir, yaitu di perpustakaan. Dan nanti yang akan menjelaskan tentang perpustakaan adalah saya sendiri selaku kepala perpustakaan. Mari. Nah, anak-anak, selamat datang di perpustakaan SMK Negeri 1 Duduk Sampean Gresik. Anak-anak, di perpustakaan ini kalian bisa meminjam maupun membaca buku-buku baik fiksi maupun non-fiksi. Perpustakaan ini menyediakan satu sudut baca yang kami siapkan, yang kami hias sedemikian rupa sehingga kalian nantinya bisa membaca dengan perasaan yang senang, enjoy, dan relax. Selain sudut baca, kita juga menyediakan sudut lain, yaitu sudut audio visual. Nah, itu tadi anak-anak sekilas perjalanan kita berkeliling ke beberapa
fasilitas penunjang KBM di SMK Negeri 1 Duduk Sampean. Tentunya kita para guru, semua warga besar SMK Negeri 1 Duduk Sampean berharap bahwa kalian semua bisa memanfaatkan seluruh fasilitas di SMK Negeri 1 Duduk Sampean ini dengan baik. Belajarlah yang tekun, yang rajin, tetap jaga tata tertib di SMK Negeri Duduk Sampean. Meskipun kita belajar secara daring karena kita masih berada di pandemi COVID-19. Selamat bergabung di SMK Negeri 1 Duduk Sampean, dan tentunya jangan lupa setelah tampilan atau penjelasan saya, tugas kalian adalah merangkum apa saja penjelasan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di masing-masing fasilitas penunjang KBM yang ada di SMK Negeri 1 Duduk Sampean. SMK hebat, SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.